Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai perenungan pada hari ini yang terambil dari kitab Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Perikopnya tentang murid-murid Yesus yang pertama. Ini adalah tentang kesaksian yang kedua dari pernyataan tentang kebenaran dan dari keunikan tentang Yesus itu. Yang pertama, kesaksian tentang kebenaran dan keunikan Yesus dari Yohanes Pembaptis. Yang kedua, tentang dari orang yang percaya menerima sebagai guru dan kemudian menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah dari kuasa-kuasa dari Yesus itu sendiri yang terjadi di pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini kita akan mulai ayat yang ke-35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ini tentang kesaksian pengakuan dari Yesus Pembaptis kepada Yesus Kristus tentang anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah, ini suatu keberhasilan dari Yohanes Pembaptis tentang mendidik murid-muridnya untuk ketika Yohanes Pembaptis ini mengatakan anak Allah, kemudian muridnya mengikuti Yesus. Nah, Yohanes ini berhasil sebagai seorang yang menjalankan mempersiapkan jalan bagi Mesias, seperti yang tersinggung di perikop-perikop sebelumnya. Dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tugasnya berhasil sehingga murid-muridnya itu Yohanes sebagai seorang yang mempersiapkan jalannya tanpa pamrih, dengan kerendahan hatinya, sehingga teladan yang diberikannya sehingga murid-muridnya itu bisa langsung percaya pada Yohanes Pembaptis dan mengikut Yesus. Di ayat yang ke-28, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Nah, tentang pertanyaan apakah yang kamu cari ini bukanlah penolakan, tetapi kalau dikatakan yang lembut itu tidak berarti tentang penolakan. Di sini muridnya kembali bertanya, "Di manakah engkau tinggal?" Kemudian Tuhan Yesus jawab ya di ayat ke-9, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Di mana ketika muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus tentang di mana tinggal, bagi mereka itu nggak penting di mana Tuhan Yesus tinggal atau rumahnya di mana, tapi ketika kedekatan dengan Tuhan Yesus, berjalan dengan Tuhan Yesus itu mengenang dalam diri Yohanes ini sebagai penulis kitab Injil Yohanes, dan karena sampai berpuluh-puluh tahun itu masih ingat dan masih mengenal gitu ketika memang berbicara dengan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Itu ada satu kehangatan, satu kedekatan sehingga tidak terlupakan, sehingga di sini masih ingat kira-kira pukul 4, yaitu 4 sore. Ayat yang ke-40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus, yaitu salah seorang, berarti keduanya. Yang satunya itu adalah sebenarnya adalah Yohanes yang menulis kitab ini, tapi tidak disebutkan sebagai bentuk dari kerendahan hati dari Yohanes yang menulisnya. Ayat yang ke-41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya,
kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, yaitu dalam bahasa padanan bahasa Yunaninya yaitu yang Kristus yang diurapi. Kalau Mesias itu bagi juru selamat. Tapi dalam bahasa Yunani padanannya itu Kristus yang diurapi. Dan yang kedua, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Nah, ini perubahan nama yang dari Simon kemudian ke Kefas yang dalam bahasa Aram yaitu batu. Nah, ini perubahan yang mungkin dari lemah diubah Yesus menjadi kekuat. Ketika bertemu dengan Yesus, kita akan diubahkan dari yang keadaan kita lemah akan menjadi kuat. Yesus ini lemah dalam hal ini ketika bertemu dengan Petrus bukan lemah secara jasmaninya. Kalau kita lihat bahwa pekerjaan Petrus itu adalah tentang nelayan, itu secara fisik Petrus itu unggul, secara fisik kuat Petrus itu. Tapi yang dilihat Yesus itu bukan fisiknya, tapi yang di rohaninya, bahwa akan menjadi dari rohani lemah akan menjadi rohani yang kuat. Di ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Itu ajakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Filipus menerima ajakan dari Tuhan Yesus Kristus. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Orang-orang Israel ini murid-murid Yohanes Pembaptis. Orang-orang Israel ini menantikan lama tentang Mesias, juru selamat itu, dan mereka telah bertemu yang disebutkan oleh kitab para nabi, kitab Taurat, yang nubuatan-nubuatan, dan mereka melihat bahwa inilah sang juru selamat itu Mesias. Penantian mereka yang lama, kemudian mereka yang lama itu terjawab sudah. Tentang janji Allah kepada bangsa Israel akan Mesias digenapilah melalui Yesus Kristus ini. Dan murid-murid yang pertama ini percaya bahwa Mesias, Tuhan Yesus itu sebagai Mesias. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nah, ini bukan reputasi yang jelek dari Nazaret, tapi suatu bentuk kota yang tidak mantap itu. Tentang apakah hal yang bagus itu, apalagi Mesias itu bisa muncul dari Nazaret ini. Kata Filipus, ayat yang 47, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nah, Israel yang sejati. Kalau kita tengok di perjanjian lama, Yakub itu dikatakan Israel. Nah, dalam Yakub itu ada kepalsuan gitu. Yakub setelah bertemu dengan Yesus bertobat, kemudian setelah bertemu dengan Allah, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertobat, dan namanya diubah menjadi Israel. Tapi ketika Natanael melihat ini, dalam diri Tuhan Yesus itu, dalam diri Yesus itu nggak ada kepalsuan gitu. Benar-benar sang juru selamat itu Israel, Mesias. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ayat 59, kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Pengakuan dari Natanael bahwa dialah anak Allah. Iman dari murid Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada itu."
benar yang ketika perkataan Yesus terjadi, bahwa melihat hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya. Mereka melihat yang lebih tentang kesembuhan, tentang menyembuhkan penyakit, tentang membangkitkan orang mati. Mereka melihat hal yang besar. Bahkan mereka pun juga bisa melakukannya ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan dikirimkannya itu Roh Kudus oleh Allah Bapa, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang besar seperti Tuhan Yesus lakukan. Di ayat 61 ayat yang terakhir, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini kita masih menyinggung di Yakub ya, ketika pertemuan Yakub di Betel. Apa yang dilihat Yakub di Betel itu lebih gitu ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika melihat Tuhan Yesus itu melebihi apa yang dilihat Yakub gitu, karena di dalam Yesus Kristus itu dia mampu bisa menghubungkan dengan langit dan bumi, dia mampu dihubungkan dengan Allah Bapa gitu. Melalui dia kita bisa terhubung dengan Allah Bapa, melalui Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan, melalui Tuhan Yesus Kristus kita bisa itu boleh tentang kekuatan seperti yang terjadi di Petrus, diubahkan dari lemah menjadi kuat. Nah, demikian tentang perenungan pada hari ini, bahwa tentang kesaksian tentang Yesus Kristus itu bisa mengakibatkan orang lain itu percaya kepada Yesus, bahwa bisa dikatakan itu ketika bersaksi itu akan membawa orang lain bisa percaya, kuasa dari tentang perkataan. Dan ketika kita mengikut Yesus, ketika murid-murid yang pertama ini percaya pada Yesus, bahwa itu akan terjadi keselamatan, itu akan ada keselamatan baik dalam dirinya, akan diubahkan, sehingga kita dalam mengikut Yesus akan banyak seperti yang dialami murid-murid ini yang akan banyak membawa kesaksian dan perdebatan kepada orang lain menjadi berkat dan menjadi saksi hidup, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian perenungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.